Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video berikut ini. Habibul Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, bukan hanya beliau melihat aulia-aulia, bukan hanya beliau melihat Nabi besar Maulana Muhammad. Semasa hidupnya beliau telah ma'rifatu billah. Beliau telah melihat Allah Jalla wa'ala azamatuh semasa hidupnya. Beliau telah melihat Allah Jalla wa'ala azamatuh semasa hidupnya. Sahabat muslim dimanapun berada, yang disampaikan oleh sang Habib menyampaikan bahwa Habib Abdullah al-Haddad semasa hidupnya bukan hanya bisa melihat aulia, melihat Rasulullah, tapi bisa melihat Allah Azza wa Jalla, bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah ajaran yang tidak cocok dengan akidah Nahdlatul Ulama. Di dalam akidah NU tidak seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau ada yang menyampaikan demikian, artinya ada orang selain Rasulullah bisa melihat Allah Azza wa Jalla, itu adalah ajaran yang tidak cocok dengan ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama NU. Maka dari itu ajaran ini tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberikan kepada orang-orang NU. Namun faktanya yang diberitahu atau yang diajarkan oleh golongan habaib ini adalah orang-orang NU. Seharusnya pembesar-pembesar NU itu memberikan suara, memberikan kritikan kepada warga Nahdliyin. Jangan sampai mempercayai sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang tertentu yang sifatnya bertentangan dengan akidah NU. Masih banyak yang bertentangan dengan akidah NU dari apa yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi, seperti menyampaikan bahwa Faqih al-Muqaddam itu lebih hebat daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini juga fatwa tidak benar menurut akidah Nahdlatul Ulama. Ini ajaran-ajaran Wahabi, bukan ajaran-ajaran NU, tidak cocok untuk NU. Maka dari itu, orang-orang Nahdliyin dimanapun berada, sadarlah bahwa ajaran-ajaran Wahabi, ajaran-ajaran habaib itu banyak yang bertentangan dengan akidah NU, bertentangan dengan akidah Nahdlatul Ulama. Seperti contoh, masih ada yang lebih hebat dari kalangan Wahabi, lebih hebat daripada imam madhab yang empat. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh percaya dan tidak boleh berfatwa kepada orang NU fatwa yang demikian ini. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua bisa menyaring mana fatwa yang tidak benar menurut akidah NU, mana fatwa yang benar menurut akidah NU. Sahabat muslim dimanapun berada, ada satu catatan. Kalau kelompok habaib, kelompok Wahabi mengaku, catatannya mengaku ya, mengkeramirkan dirinya sebagai keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW, maka bisa harus membuktikan dengan kitab nasab bahwa mereka adalah keturunan Rasul. Buktikan dengan kitab nasab. Lawan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bandan, buktikan dengan tes DNA, yang mana tes DNA
kelompok Wahabi rata-rata bukan berhapluk keturunan Rasulullah, melainkan berhapluk keturunan Yahudi. Maka dari itu kebenaran seorang habaib menjadi keturunan Rasulullah ini masih diragukan. Cuma itu saja. Kalau kita tidak yakin, tidak ada bukti yang menguatkan, ya memang kita tidak boleh mengakui itu secara logika. Kalau memang bisa dibuktikan secara kitab nasah, diakui oleh narkoba internasional, bahkan dibuktikan dengan tes DNA secara ilmiah, itu baru bisa dipercaya kalau memang selaras dengan ketentuan menjadi keturunan Rasul. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya kira secara logika manusia yang sehat kita tidak percaya. Ya cuma itu aja, tidak percaya gitu saja. Kalau masalah ajaran habaib itu silakan saja untuk kelompok mereka, tapi banyak yang tidak cocok untuk orang-orang NU Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.